dan sembahkan selain puji dan sembahkan. Mari kita sembah Dia, Dia yang layak kita agungkan, Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya yang layak kita sembah, kita agungkan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, dan amat baik kasih setiamu yang tak pernah habis dalam setiap hidup kami. Tiada berkesudahan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Kau Yesus. Haleluya, Kau sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan
boleh kembali Tuhan, kembali berkumpul Tuhan bersama-sama Tuhan untuk menaikkan pujian, sembah kami Tuhan kehadirat-Mu Bapa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan untuk sharing satu dengan yang lainnya Bapa. Bapa, sebelum kami lanjutkan ibadah pada sore hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, biarlah setiap apapun pelayanan kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan, boleh untuk memuliakan Engkau saja Bapa. Dan Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan setiap device-device yang kami gunakan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati setiap jaringan-jaringan di tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, kami boleh fokus Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, Ibu Wiwin. Pada Ibu Wiwin, saya persilahkan. Ya, thank you, Wena. Shalom. Puji Tuhan, kalau sore hari ini kita boleh berkumpul, ya. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya, ya. Kalau lihat saya ada yang bilang lihat NPL, semoga di sini tidak lihat NPL ya. Lihat kamu, ya. Ini saya sudah biasa menghadapi preman, hadapi ini, tapi di setiap doa ini saya jadi gugup. Ya, tapi indah ya kita kalau berkumpul, apalagi kita boleh bersama-sama saling menguatkan, dan terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk sharing kesaksian, dan sungguh indah. Kalau saya boleh judul kesaksian saya ini indah, indahnya diproses oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya kalau mau menceritakan kehidupan saya, bagaimana saya diproses oleh Tuhan, air mata nggak akan bisa berhenti. Ya, tapi saya coba bertahan supaya clear ya Bapak Ibu ya. Saya dilahirkan ya di keluarga yang bukan kenal Tuhan. Ini saya sebut saya sangat-sangat beruntung. Saya boleh diberi kasih karunia oleh Tuhan. Saya boleh dipilih oleh Tuhan. Papa mama saya orang Konghucu, Bapak Ibu. Ya, dan di keluarga kami mengenal prinsip anak laki itu adalah berkat, anak perempuan adalah beban. Ya. Jadi anak laki adalah yang diutamakan, anak perempuan karena kamu beban ya kamulah yang jadi tersingkir. Kalau saya waktu kecil, saya analogikan saya adalah seperti anak tiri gitu. Karena setiap hari itu merasakan tiada hari tanpa diomelin gitu ya. Setiap hari ada aja gitu. Plus dan setiap hari saya yang bekerja, saya melakukan pekerjaan rumah tangga gitu, tapi ada aja yang nggak benar. Nah, puji Tuhan, rumah kami itu tidak jauh dari gereja Pantai Kosta, mungkin ada sekitar 500 meter ya. Nah, saat itu pendeta gereja Pantai Kosta datang, dia bilang ke mama, anak-anak biarlah ke gereja kalau mama nggak mau ke gereja. Dan saya sangat bersyukur mama dan papa bukan orang yang sangat-sangat fanatik, meskipun mama itu dalam keluarga dia yang ngurusin semua sembayangan. Ya, ngurusin sembayangan, masak-masak semua mama, dan puji Tuhannya setiap saya suruh bantu, saya suruh menata meja tatakan sembayangan, dari waktu ke waktu, sembayang ke sembayang, saya selalu lupa dan nggak pernah inget. Itu juga jadi diomelin terus. Nah, karena sering diomelin itu,
tempat pelarian saya. Saya suka sekali berdoa. Kalau saya di kamar selalu dicari tempatnya adalah di kamar mandi. Kalau di Jawa, di Jawa Tengah, kamar mandi itu biasanya ada semacam beton gitu ya, kayak tempat duduk beton yang biasa tempat ember-ember. Nah, saya setiap pagi duduk di situ, saya berdoa gitu ya. Doa ala Wiwin lah ya. Karena saya berdoa dengan Tuhan seperti saya ngomong dengan papa. Meskipun papa itu sama, dia nggak perhatikan keluarga gitu. Saya berdoa. Nah, tempat yang satu-satunya yang boleh saya kunjungin secara bebas adalah gereja. Ya, mungkin Mama sungkan dengan pendeta ya. Jadi gereja. Nah, momen ini saya gunakan Bapak Ibu. Saya selalu setiap minggu nggak pernah absen. Saya datang 7:30 pagi, saya pulang kebaktian terakhir. Karena disitulah saya merdeka. Saya merdeka sehingga setiap tahun saya itu mendapat predikat dari kaum remaja ya, remaja dari sekolah minggu remaja itu saya yang teladan karena nggak pernah absen. Tempat itu adalah tempat saya benar-benar apa ya, merasakan sukacita. Gitu. Jadi merdeka gitu. Dan benar ya firman Tuhan adalah yang memerdekakan kita. Nah, dari proses itu karena saya di apa ya di kekang, nggak boleh main, nggak boleh tulen kemana-mana, saatlah harus kuliah keluar kota dan itu Mama sangat worry. Takutnya saya akan jadi liar karena dari SD sampai SMA dikekang, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh main. Jadi saya hanya main keluar itu hari Minggu. Main keluar rumah itu hari Minggu ke Yang gereja. udah dari tadi kan. Selebihnya saya nggak pergi kemana-mana. Ya, nah, tapi puji Tuhan, ya, saya ke gereja hanya untuk pelarian, ya. Tapi di gereja diajarkan cara berdoa. Nah, itu mendarah apa ya tertanam dalam hati sehingga pada saat kuliah di Salatiga saya juga enggan pergi kemana-mana. Satu tujuan saya pergi juga ke gereja, diajak teman-teman, rasanya ogah. Saya kuliah datang awal, duduk di depan, selesai kuliah saya pulang. Demikian sehingga saya juga dijuluki mahasiswa duduk di depan, duduk depan, pulang, duduk depan, pulang gitu. Nah, pada saat suatu waktu juga diajak main malam, klub malam gitu. Teman-teman pada saat itu udah dalam tahun sama. Indahnya hidup di dalam Tuhan, merasakan keindahan bersama Tuhan pada saat masuk klub malam itu perasaan nggak nyaman. Nah, saya keluar. Nah, itu berlanjut sampai akhirnya saya menikah pun karena saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa, apapun yang saya lakukan, tempat kerja, jodoh saya siapa, saya selalu minta petunjuk Tuhan. Saya selalu bawa dalam doa. Saya kerja di mana, waktu itu BCA panggil saya selalu salah katakan, Tuhan, kalau ini tempat kerja saya, interview kedua, saya lolos berarti saya harus di BCA. Benar, Bapak Ibu, interview kedua saya lolos. Dan saya di BCA sampai sekarang, dari tahun 93 sampai sekarang. Ya, memang BCA itu juga heran lah ya. BCA itu oke ya. Nah, demikian juga dengan pada saat harus menentukan jodoh saya siapa, saya juga berdoa, Tuhan, jika orang ini adalah calon jodoh saya, bulan April dia harus ada di Jakarta. Dia harus satu iman dengan saya, satu gereja dengan saya nggak mau kemana-mana. Benar, Tuhan juga nyatakan semua itu. Nah, Tuhan nyatakan kemudian dalam perjalanan banyak sekali pergumulan. Nah, pada akhirnya kita menikah. Nah, puncaknya saya married 98 Mei, Agustus, bulan Mei kerusuhan kan, Agustus, kemudian
puji Tuhan, saya langsung eee, Tuhan kasih berkat, saya boleh mengandung. Nah, karena saya ada di waktu itu saya ada di Sudirman, saya ibadah di GPD Ketapang, kemudian saya pindah ke Gading Serpong. Saya pindah Gading Serpong juga karena pada saat cari rumah saya lihat ada gereja GPDI, ini ya yang saya cari, saya selalu cari gereja di mana saya berbakti, di situ saya mau tinggal. Nah, kemudian karena jarak jauh, saya katakan saya pengen ibadah yang di daerah Gading Serpong, tapi gereja yang saya tuju pertama itu sudah nggak ada, entah pindah kemana. Kemudian saya minta rujukan dari Ketapang, saya harus kemana kalau tinggal di Gading Serpong. Akhirnya dirujuk ke BSD. Di kiri Loka 1 ada gereja. Nah, di situ ketika saya datang, saya hamil, dalam keadaan hamil, tantenya datang terus dia lihat saya, dia katakan, Win, karena dia lebih tua, saya suka dipanggilnya Win, nggak mau dipanggil Bu, Sis, atau apa. Win, gitu. Kamu mau nggak melayani anak sekolah minggu? Karena saya memang dari awal komitmen bagaimana saya di dalam perjalanan sampai merit itu Tuhan yang tolong, ya Tuhan yang sertai, tempat curhatnya juga Tuhan. Ya saya rasakan karena dari kecil mama nggak gitu perhatiin kami, jadi saya hanya tempat Tuhan. Saya mau anak-anak juga sama, karena saya juga merasa ke depan saya juga nggak bisa mendampingi mereka terus. Saya mau tante, memang saya mau anak-anak saya itu dari kecil ke sekolah minggu, karena saya merasakan meskipun saya nggak ngerti apa itu isi firman Tuhan, tapi firman itu bisa tertanam. Saya mau tante. Nah akhirnya ya oke, kamu mulailah gitu kan nanti. Nah pada saat ambil saya oke mau, kemudian saya kontrol, di situ ada terlihat ada dalam janinnya ada kelainan. Aduh, saya bilang, Tuhan Ada. kita berserah. Saya suami berdoa, di perutnya ada semacam perutnya besar begitu. Dokter hanya mengatakan entah ini cancer atau tumor kita nggak tahu. Tapi ini perutnya ada kelainan. Perutnya semakin hari semakin besar dan ini enggak nanti harus disesar begitu. Nah, dalam perjalanan waktu kita berdoa, berdoa dan berdoa akhirnya kita namakan Samuel ya karena kalau di cerita Alkitab kan Samuel anak yang diinginin oleh Hana. Kalau kami menamakan Samuel karena kami mengatakan Allah mendengar doa kami ya. Itu pun saya air ketuban itu bocor di pengadilan tinggi Bapak Ibu. Jadi waktu saya sidang saya merasakan air ketuban ini bocor dan saya nggak tahu tuh kalau air ketuban bocor. Begitu keluar, supirnya lihat kok kenapa saya tergopoh-gopoh, saya cerita, oh ini bocor, langsung dibawa ke rumah sakit dan sesar dan puji Tuhan pada saat itu ternyata itu adalah air seni. Dokter mengatakan ini nanti 3 bulan harus dioperasi. Saya berdoa, tapi pada saat lahir tidak boleh dibawa pulang, harus dibawa ke harapan kita, dan di harapan kita pun ini adalah termasuk kondisi yang paling ringan di antara kelainan-kelainan yang ditangani oleh harapan kita. Saya berdoa kembali lagi Tuhan tolong selamatkan Samuel, beri dia kesehatan kembali tanpa operasi. Pada bulan ketiga benar, pada saat jadwal operasi sudah masuk kamar operasi. Samuel dibawa keluar lagi. Tidak ada apa-apa, Bu, semua normal. Puji Tuhan. Puji Tuhan semua normal. Itu kemudian berjalannya waktu, kontor tetap kontor di bulan ke-6. Tiba-tiba pagi dia sakit. Saya bawa ke dokter langganan anak. Dia katakan ini kena flu perut. Hanya flu perut, sore harinya dia dipanggil pulang Tuhan. Wah, hati itu hancur. Saya katakan, Tuhan, Engkau sudah jawab semua doa. Engkau sudah lewatkan Samuel. Kenapa Engkau panggil? Dan saat itu saya benar-benar drop di rumah sakit. Tiba-tiba suami dan adik-adik saya hanya mengatakan, C, kamu kan punya Tuhan. Kamu selama ini mengatakan Tuhan kuat.
Tuhan ada, kenapa kamu sekarang seperti ini?" Nah, itu yang, apa ya, membuat saya, "Oh iya ya, aku punya Tuhan, kenapa aku begini? Tapi kenapa Tuhan ambil anakku yang aku mau layani?" Tuh, bagaimana perasaanku ya, aku mau melayani sekolah minggu, tapi nggak ada anakku di situ. Suami sama adik-adik mengatakan, "Kamu harus kuat, kamu harus kuat." Akhirnya, saya tetap berdoa, suami katakan, "Kamu tetap harus kes ke gereja, kamu harus tetap melayani," karena dia tahu, eee, mungkin dengan melayani itu saya jadi, apa ya, kalau orang Jawa bilang keselamur gitu ya, jadi ke-distract lah gitu. Akhirnya, ya sudah saya telepon tante, "Tante beri waktu saya 2 minggu ya, saya akan ke gereja, saya tetap akan melayani." Dan Tuhan itu luar biasa. Pada saat saya komit, "Tuhan aku mau melayani Engkau." Pada saat itu juga Tuhan beri ganti. Saya mengandung, eee, Cynthia ya, kalau Bapak Ibu, lihat PP saya, itu aduh anak-anak cantik itu adalah anak penghiburan. Dan itulah, Tuhan kita, Dia biarkan kita melewati satu proses, tapi Dia tidak meninggalkan kita. Dan ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang saya alamin, proses-proses yang saya alami itu adalah, benteng dan kekuatan saya dalam menjalani proses kehidupan ke depannya. Hingga sekarang, saya tidak pernah membayangkan kalau saya tidak kenal Tuhan, apa jadinya. Tentunya saya tidak akan seperti sekarang, ya. Saya tidak akan seperti sekarang, saya boleh merasakan, Heeh, satu kemenangan demi kemenangan. Saya katakan kemenangan ini adalah kemenangan pada saat saya bisa mengalahkan ego saya, pada saat saya bisa mengalahkan pikiran saya, pada saat saya boleh merasakan damai sejahtera dengan thank you Tuhan, ini semua karena Engkau. Dan terlebih pada saat ini, kalau saya ditempatkan di SLK, itu adalah suatu saya lihat rancangan Tuhan, Tuhan, saya jadi merenungkan bahwa Engkau baik, ya, Engkau baik, Engkau tempatkan saya di SLK dengan bekal satu proses yang panjang yang sudah saya lalui, sehingga saya harus melayani 360 orang. Karena SLK itu sekarang 306 orang, Bapak Ibu. Jadi tim saya itu ada 306 orang, 67 orang yang ada di SLK. Saya katakan kepada mereka, "Saya bukan bos, di sini saya melayani kalian." Dan bekal saya melayani itu adalah dari proses demi proses yang sudah saya jalani. Dalam proses dari part ke part itu banyak sekali yang Tuhan sudah kerjakan. Saya tidak bisa kerja sendiri, saya selalu minta pertolongan Tuhan. Dan itulah indahnya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita bersama-sama mengikuti semuanya hanya tunduk, taat, dan setia. Semoga, kesaksian ini bisa menguatkan kita semua. Pada saat saya lemah, saya selalu bernyanyi, yang suka nyanyikan yang lagu simpel, "Yesus pasti menolong, aku pasti ditolong." Itu aja, saya selalu nyanyikan lagu itu. Dan puji Tuhan, itulah yang menguatkan sehingga sampai saat ini kalau saya ada masalah, ada suatu, eee, apa lah ya percobaan, saya selalu ingat, kehendak-Mu Tuhan yang jadi, asal satu hal, beri aku damai sejahtera, di situ aku akan kuat. Dan benar, kalau ada damai sejahtera, saya akan tersenyum.
pada saat damai sejahtera itu belum ada, saya akan terus minta kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dan berlutut itu adalah satu tempat yang paling nyaman, ya, yang paling melegakan hati. Ya. Nah, semoga demikian juga saya yakin dan percaya kita semua diproses oleh Tuhan dan kita tetap berserah sehingga kita juga akan menang di dalam Dia. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Kita kuat semakin teguh di dalam Tuhan dan setia melayani Dia. Kembali saya kembalikan kepada Bapak Ena. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Wiwin. Sungguh kesaksian yang sangat berharga semuanya Bapak Ibu ya. Kalau memang proses-proses dari Tuhan memang tidak mudah, tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya ya. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pudaan firman Tuhan, yang tentunya juga sore hari ini kita akan mendengarkan firman dari Bu Herlina, yaitu setia dalam proses Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian, yaitu selidiki aku, sambil kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku,
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama bersekutu pada sore hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Wiwin yang tentu sudah menguatkan kami semua Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, lanjut dari ibadah kami pada sore hari ini, hamba yang terbatas ini Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kiranya Tuhan Engkau terlebih dahulu mengurapi hamba, memberkati hamba dengan hikmat yang semua datang daripada Tuhan, agar kiranya apa yang hamba sampaikan ini Tuhan, itu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan dan boleh memberkati setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, beri pengertian yang benar, dan biarlah Tuhan, semuanya ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan pada sore hari ini kami kembali boleh berkumpul, kita sama-sama sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kita sudah mendengar satu kesaksian yang sangat luar biasa dari Ibu Wiwin. Dan ini bukan suatu kebetulan menurut saya ya, bahwa tema dari firman Tuhan pada sore hari ini inline dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwin tadi pada saat memberikan kesaksian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri tema adalah setia dalam proses Tuhan. Nah, yang menjadi ayat atau yang menjadi renungan kita pada sore hari ini saya ambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau misalnya saya katakan sore hari ini, ayo mari teman-teman kita jalan-jalan ke Bali. Tentu hal ini akan menyenangkan dan membahagiakan semua orang, maka pasti banyak orang yang akan setuju ya. Kalau saya mengatakan ini adalah suatu kabar yang membahagiakan. Tetapi kalau saya mengatakan bahwa dalam keadaan sakit pun saya masih bisa berbahagia, ya, dalam keadaan kondisi di mana saya memiliki banyak pergumulan, saya juga masih bisa berbahagia, maka pasti orang yang tidak percaya atau orang di seberang mengatakan kita ini bercanda atau apa. Nah, mengapa orang Kristen dapat bereaksi sedemikian aneh, yakni meresponi pencobaan itu dengan sukacita? Alasannya hanya satu, karena kita tahu bahwa Tuhan itu memakai pencobaan-pencobaan itu untuk semakin menyempurnakan iman kita. Membuat kita menjadi orang Kristen yang lebih kuat. Seperti yang kesaksian disampaikan oleh Ibu Wiwin tadi. Kita diajar oleh Tuhan agar kita memiliki sudut pandang yang rohani terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kita tidak melihatnya dari sisi kita sebagai manusia secara jasmani. Tetapi mari kita coba belajar meresponi setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, meresponi setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu dengan mata rohani kita, meresponi dengan benar sebuah pencobaan. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan proses. Dia bukan Tuhan yang senang dengan sesuatu yang instan. Dia bisa melakukan apa saja sebenarnya tanpa melalui proses. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang cinta proses. Mulai dari pembuktian pada saat Tuhan menciptakan dunia ini. Pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, apakah bisa Tuhan menciptakan satu hari sekaligus? Tentu saja bisa Bapak Ibu. Namun Tuhan menciptakan itu tahap demi tahap. Tuhan menciptakan dunia ini dalam kurun 6 hari. Nah, Tuhan mudah saja untuk menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu itu dalam sekejap mata.
Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses. Dan pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana indahnya kehidupan kita saat Tuhan memproses kita. Bagaimana kita menjadi kuat, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan menumbuhkan iman kita saat proses demi proses itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di layar selanjutnya kita akan melihat ada 2 gambar yang tersaji di sini. Di sini ada gambar daging yang tergantung dan juga ada gambar telur ceplok. Nah, gambar yang daging yang tergantung ini Bapak Ibu, ini adalah makanan khas tradisional Islandia. Namanya haukat. Nah, haukat ini sebenarnya dibuat dari daging yang sangat busuk. Dan makanan ini merupakan salah satu makanan yang terbusuk di dunia. Dan makanan ini memiliki satu sejarah yang sangat panjang. Ketika itu leluhur penduduk Islandia itu datang, ya. Mereka dikenal dengan nama Viking. Mereka pertama kali datang ke Islandia dan saat itu bahan makanan sangat sulit untuk didapat. Perairan di sekitar pulau itu hanya dihuni oleh hiu yang berjenis Greenland shark yang tidak bisa dikonsumsi karena dagingnya yang sangat beracun. Nah, karena kekurangan makanan terus berlangsung, sehingga leluhur penduduk Islandia ini akhirnya mau tidak mau harus memikirkan cara untuk tetap hidup, bertahan hidup. Tidak ada cara lain, mereka terpaksa harus menggunakan atau bahan makanan apa yang ada di sekitar perairan tersebut. Dan saat itu memang hanya ada ikan hiu yang beracun itu. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mengolah daging busuk itu, mereka mengubur daging hiu itu ya di dalam pasir atau di dalam timbunan kerikil selama kurang lebih 12 minggu. Setelah itu daging itu dikeringkan dengan cara dijemur selama beberapa bulan. Melalui suatu proses yang sangat panjang, sehingga akhirnya mereka bisa mengkonsumsi makanan itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain apa yang harus mereka lakukan untuk mereka tetap bisa bertahan hidup. Hal yang sebaliknya terjadi pada saat kita akan mengkonsumsi telur ceplok. Sesuatu yang sangat mudah kita dapatkan. Dengan mudah, telur ini bisa kita masak, rebus, ataupun seperti yang pada gambar kita ceplok langsung dan bisa dikonsumsi. Dua hal yang sangat bertolak belakang ini, seperti inilah perjalanan hidup kita sebenarnya. Masing-masing kita memiliki pergumulan hidup yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Apakah perjalanan hidup kita seperti makanan haukat ini? Ataukah perjalanan hidup kita sangat mudah seperti telur ceplok ini? Nah, dalam menjalani kehidupan Bapak Ibu, kebanyakan dari kita, termasuk kita anak-anak Tuhan, itu maunya selalu yang serba instan. Ya, kita selalu berdoa, minta kesehatan saat sakit, minta Tuhan segera sembuhkan. Saat bekerja, minta Tuhan berkati saya segera mau naik pangkat. Saat ujian sekolah, minta Tuhan, pasti saya lulus. Banyak hal-hal yang kita minta kepada Tuhan. Dan kita ingin Tuhan itu menjawab doa kita secara instan. Menjawab doa kita dengan cepat. Nah, pertanyaan kita, apakah itu yang selama ini kita jalani? Meminta Tuhan untuk segera menjawab doa-doa kita. Tidak sabar menanti waktu Tuhan. Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa ada proses yang harus kita hadapi untuk bisa melewati semua itu. Apa yang terjadi jika Tuhan mengabulkan doa kita tanpa melalui proses? Melalui sesuatu yang sangat mudah kita dapatkan. Maka tentu kita akan menjadi pribadi yang gampangan. Pribadi yang langsung mendapatkan sesuatu yang enak tanpa perlu memikirkan apa-apa. Dan akhirnya kita menjadi seorang pribadi yang tidak mengandalkan Tuhan. Yang maksudnya begitu kita minta, ya sudah. Segala sesuatu kita dapatkan dengan mudah. Itu tidak membuat kita menjadi kuat.
tidak membuat kita menjadi memerlukan upaya yang lebih. Kesaksian dari Bu Wiwin tadi, melalui kesaksian beliau kita bisa mendengarkan bahwa pertama kali Bu Wiwin itu mengenal Tuhan, itu karena dia mengalami suatu proses yang tidak enak dalam kehidupannya. Mulai dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, mulai dari orang tua yang melakukan perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Saat itu ibu kekasih ini hanya bisa curhat kepada Tuhan. Apakah suatu kebetulan bahwa Ibu Wiwin ini lari ke gereja, berdoa dan curhat kepada Tuhan? Saya rasa bukan. Ini adalah suatu rencana Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan ibu kekasih ini. Melalui suatu proses yang sangat panjang yang dilewati oleh ibu ini. Dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Ibu Wiwin dibentuk begitu dahsyat oleh Tuhan. Melalui begitu banyak proses kehidupan. Mulai dari kuliah, bekerja, meminta anak, dan akhirnya anak yang terkasih diambil Tuhan. Itu adalah suatu proses perjuangan yang sangat panjang, Bapak Ibu. Nah, ini saya sedikit sharing mengenai jawaban Tuhan ya atas doa-doa kita. Karena saya juga akan sharing pada sore hari ini bagaimana Tuhan juga pada saat saya mengalami suatu beban yang sangat berat, saya melihat ada Tuhan di sana. Bisa next. 3 cara Tuhan menjawab doa kita. Pertama, Tuhan itu bisa langsung menjawab doa kita. Langsung Tuhan mengatakan, yes, kamu berdoa, saya langsung jawab. Contohnya, kalau kita nih lagi mau naik pesawat, kita kan pasti berdoa, Tuhan, sertai perjalanan hamba, kami boleh tiba dengan selamat. Malam hari kita berdoa, Tuhan, berkati kami dalam tidur kami sepanjang malam hari ini, dan besok pagi kita boleh bangun dengan satu kekuatan yang baru. Tuhan pasti jawab, dan kebanyakan terjawab. Pagi-pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat. Namun ada juga saatnya Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Kenapa? Karena apa yang kita minta itu tidak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menganggap bahwa apa yang kita minta ini tidak cocok, tidak sesuai. Dan ada juga saatnya Tuhan menjawab, tunggu, ada waktunya saya menjawab doamu. Nah Bapak Ibu, sedikit kesaksian saya yang mirip saya rasa dengan Ibu Wiwin. Saya juga dibesarkan dalam satu keluarga yang awalnya tidak mengenal Tuhan. Ayah saya penganut Konghucu yang cukup ini ya, karena bapak saya itu melakukan semua ritual-ritual agama, terutama kita orang Tionghoa, kalau kita mau Imlek lah, kita sembahyang, ya sembahyang arwah, segala macam sembahyang tinggi itu dilakukan semua sama ayah saya. Nah, kebetulan saya bersekolah di sekolah Kristen sejak saya TK sampai dengan SMP, saya itu sekolah di sekolah Kristen. Nah, pada suatu saat ketika saya kuliah, Bapak Ibu, zaman dulu kalau kita KKN, kita itu KKN-nya di desa yang sangat jauh. Dan ketika saya KKN, waktu itu tahun 88, mungkin banyak adik-adik yang saat ini ikut ibadah ini belum lahir kali ya. Saya waktu itu tahun 88, saya KKN di salah satu pedalaman di Sulawesi Selatan. Nah, saya KKN kurang lebih 3 bulan, tetapi 2 bulan setelah saya KKN, saya kembali ke Makassar. Saat saya pulang, tante saya langsung mengatakan, Lin, kamu udah dengar kabar ya? Aduh, untung kamu udah pulang sekarang. Saya kaget, Bapak Ibu. Ada apa? Sepupu saya itu saya panggil Cece. Ada apa, Ce? Aduh, kamu belum tahu. Terus saya ditenangkan, dan akhirnya saya diinformasikan bahwa papa saya tengah koma di rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, saya kemudian ke rumah sakit. Papa saya sudah kurang lebih sebulan ya tanpa reaksi sama sekali. Beliau dalam keadaan koma di rumah sakit. Ketika saya datang ke rumah sakit, saya ada di sampingnya, saya ngomong, papa saya tidak menunjukkan reaksi, tetapi beliau menangis. Ya, beliau menangis dan tidak ada reaksi apa-apa. Di rumah sakit tempat papa saya dirawat, itu ada kapel kecil. Ya, karena itu adalah rumah sakit Katolik.
Dan setiap hari saya berdoa. Setiap hari saya masuk ke kapel itu dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta Tuhan untuk menyembuhkan papa saya. Setiap hari Bapak Ibu saya berdoa. Sampai akhirnya kurang lebih seminggu saya berdoa, memang mujizat itu terjadi. Papa saya akhirnya siuman. Dia boleh siuman dan dia boleh memanggil saya. Akhir kata tidak lama setelah itu papa saya diperbolehkan pulang. Saya melihat bahwa pada saat saya berdoa, saya benar-benar merasakan Tuhan itu ada. Tuhan itu menjawab doa saya. Tidak satu hari memang Tuhan menjawab. Saya memerlukan waktu kurang lebih seminggu lamanya sampai dengan Tuhan menjawab doa saya. Akhirnya papa saya pulang, Bapak Ibu. Apakah Tuhan menyembuhkan papa saya 100% sesuai dengan doa saya? Tidak. Tuhan tidak menjawab doa saya 100%. Tuhan menjawab doa saya, yaitu dia hanya membuat papa saya siuman, sadar, dan akhirnya boleh kembali ke rumah. Tuhan memberikan kami waktu kurang lebih 6 bulan untuk merawat papa saya. Tetapi dalam kurun waktu 6 bulan itu luar biasa cara kerja Tuhan. Akhirnya ada hamba Tuhan yang datang untuk melayani di rumah. Dan puji Tuhan dalam waktu yang sangat singkat Bapak Ibu, Bapak saya menerima Tuhan Yesus. Saya merasa ini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan buat dalam keluarga saya. Sebelum akhirnya Papa memang benar-benar dipanggil oleh Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan jiwanya. Dan itu jauh lebih penting dari hal apapun di dunia ini. Saya merasa Tuhan benar-benar ada dan memang Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab doa saya itu tepat pada waktunya. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya papa saya bisa menerima Tuhan Yesus. Dan bukan hanya papa, mama saya juga akhirnya kami semua bisa menerima Tuhan Yesus pada saat itu, Bapak Ibu. Meskipun akhirnya setelah 6 bulan kemudian papa dipanggil Tuhan, dan kami semua sudah ikhlas, karena kami percaya bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan itu pasti surga tempatnya. Tuhan sudah menyediakan itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terkadang kita tidak dapat mengerti apa maksud Tuhan membawa kita ke dalam suatu percobaan yang rasanya kita kadang-kadang sendiri tidak mampu untuk menjalaninya. Namun satu prinsip yang dapat kita pegang, bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang baik dalam setiap kesulitan yang kita alami. Kesulitan kita sebenarnya terjadi itu bisa kita lakukan karena kesalahan kita sendiri atau kita membuka celah. Namun kesulitan juga itu terjadi karena Tuhan memiliki suatu yang rencana yang baik di dalamnya. Dan ini seperti yang saya saksikan dan juga yang Ibu Wiwin saksikan tadi. Bagaimana caranya Tuhan menjawab doa kita? Tuhan menginginkan suatu proses yang kita alami. Dan kadang proses yang kita alami itu bukanlah proses yang mudah. Proses yang Tuhan butuhkan dari kita adalah proses yang kita betul-betul dibentuk secara sempurna oleh Tuhan. Tuhan betul-betul mau kita berserah penuh kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, lanjut saya akan sampaikan, kita diproses Tuhan. Apa sih maksud Tuhan di balik proses yang terjadi? Bisa slide berikutnya Ibu? Diproses Tuhan. Apa maksud Tuhan di baliknya? Pertama, agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, pasal 34 ayat 19, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita sedang berada dalam lembah kekelaman, sudah putus harapan, sudah tidak ada daya lagi, maka justru itulah kita terdorong untuk mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang disaksikan oleh Ibu Wiwin, seandainya proses kehidupan Ibu terkasih ini berjalan dengan mulus saja, seandainya Ibu Wiwin tidak mengalami beberapa persoalan yang pelik dalam kehidupan keluarganya, perjalanan hidupnya mulus-mulus saja,
Apakah kira-kira Ibu kekasih ini datang bertelut ke hadapan Tuhan? Apakah kira-kira Ibu Wiwin datang sungguh-sungguh? Belum tentu Bapak Ibu. Kenapa? Karena proses yang dilaluinya semua mudah. Proses yang dilaluinya tidak membuat Ibu ini merasa memerlukan Tuhan. Karena semua tersedia, semua berjalan dengan baik. Justru itulah kadang-kadang kenapa suatu pencobaan itu kadang-kadang datang dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Saya sudah merasakan Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini, pasti pernah mengalami suatu proses yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Namun sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita mengalami suatu masalah, saat kita mengalami suatu goncangan, saat kehidupan kita tidak baik-baik saja, kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Tuhan mengikis setiap kesombongan kita. Tuhan menginginkan ada proses dalam hidup kita untuk membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih lagi dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, apa yang Tuhan inginkan saat kita diproses? Yang kedua adalah agar kita tahan uji, Bapak Ibu. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, saya akan memberikan satu ilustrasi ya tentang sepotong ubi dan sebutir telur yang dimasukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Nah, kedua benda ini dimasukkan dalam panci yang memiliki air yang mendidih. Pada saat kedua benda tersebut keluar dari panci, kira-kira apa yang terjadi? Apakah bentuk dan tentu saja tidak. Nah, ubi yang dimasukkan ke dalam air yang mendidih setelah melalui proses pemasakan, maka ubi itu menjadi keras. Dia menjadi lembut. Yang tadinya ubi itu kan keras sebelum direbus. Setelah dimasukkan di dalam panci, dia berubah menjadi lembut. Hal sebaliknya terjadi pada telur. Telur itu pada saat dimasukkan dalam air yang mendidih, dia berubah menjadi keras. Nah, kedua benda ini dimasukkan dalam panci yang sama dengan air mendidih yang sama. Namun reaksi dari kedua benda ini berbeda. Satu muncul, telur itu muncul dalam keadaan yang keras, sedangkan ubi itu muncul dalam keadaan yang lembut. Begitu pula dalam proses kehidupan kita. Ya, ada masa di mana kita harus masuk dalam panci yang berisi dengan air yang mendidih. Apa yang dimaksud dengan kita masuk dalam air yang mendidih? Yaitu adalah permasalahan, penderitaan, pencobaan-pencobaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam suatu musibah kita mungkin merasakan betapa sakit dan nyeri direbus dalam air yang mendidih. Musibah dan penderitaan bisa terasa sangat kejam dan menyakitkan, bahkan sampai ke tulang sumsum. Apalagi ketika musibah demi musibah itu datang menimpa bagaikan tidak ada habisnya, Bapak Ibu. Kita seperti terhempas. Kita seperti tidak memiliki lagi harapan. Kita sampai mengatakan, oh Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Namun kenyataannya adalah bahwa musibah itu tetap terjadi dan berlangsung dalam kehidupan kita. Nah,
Jadi yang lebih mendesak dalam hal ini Bapak Ibu, pada saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan masalah persoalan mengapa musibah ini terjadi atau persoalan ini terjadi dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana respon kita dalam menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Reaksi kita terhadap pencobaan-pencobaan itu yang paling penting. Itu yang Tuhan inginkan, bagaimana reaksi kita. Jadi kita pada saat menghadapi suatu masalah, jangan melihat masalahnya. Tapi kita melihat Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menolong kita. Lari kepada Tuhan. Itu adalah jalan keluar yang terbaik. Apakah kita mau keluar sebagai telur atau sebagai ubi? Keluar dengan sikap hati yang tetap keras? Ataukah sikap hati yang lembut yang mau dibentuk oleh Tuhan? Itu semua adalah pilihan bagi kita Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat orang-orang yang tetap tegar tengkuk. Orang-orang yang tetap berdiri pada prinsipnya yang akan menyelesaikan persoalannya sendiri. Maka dia tidak akan mampu Bapak Ibu. Orang yang keluar dari musibah yang dalam keadaan tertekan, kita bisa melihat bahwa mukanya pasti tidak akan berseri, hidupnya selalu menjadi getir dan pahit. Kenapa? Karena dia selalu mengandalkan dirinya sendiri dalam menyelesaikan persoalannya. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga sikap hati yang keluar itu tercermin dari perilakunya. Di salah satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal dan saya rasa sebagai orang percaya kita semua tahu cerita mengenai Ayub. Ya, bagaimana Ayub ini mengalami proses dari Tuhan. Kita semua tahu bahwa Ayub ini memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, memiliki 7.000 ekor kambing, ya, ribuan onta, ya, memiliki lembu yang sangat banyak, memiliki keledai, memiliki jumlah budak-budak yang sangat besar jumlahnya. Sehingga pada saat itu Ayub dikatakan sebagai orang yang sangat kaya dan terkaya di negerinya saat itu. Namun kita bisa melihat bagaimana Tuhan memproses Ayub. Ketika itu iblis minta izin kepada Tuhan. Tuhan, Ayub ini hambamu yang setia. Kan Tuhan nih memamerkan Ayub ya sebagai hamba yang sebagai orang yang sangat taat dan takut kepada Tuhan. Terus setannya bilang begini si iblisnya, oh Tuhan, ini Ayub, bisa saja memang dia tetap setia, bisa saja dia tetap mengikuti semua perintahmu, bisa saja dia tetap bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan kan memberkati dia secara berlimpah-limpah. Orang yang hidupnya diberkati Tuhan, yang kehidupannya baik-baik saja, maka sudah sangat wajar apabila orang tersebut terlihat dalam kehidupan yang bergembira, yang senang begitu. Nah, kemudian si iblis mengatakan, boleh saya tes hambamu ini. Kemudian Allah berkata apa? Silahkan. Asalkan kau jangan mengambil nyawanya. Maka mulailah iblis mencobai Ayub. Mulai dari kematian anak-anaknya, kambing dombanya, ya, mulai dari dia kehilangan semua harta bendanya, sampai penyakit pun ditimpakan kepada Ayub. Saat itu pula istrinya juga mengatakan, masih maukah engkau tetap percaya kepada Tuhanmu Ayub? Dan kita boleh melihat, di sini Ayub adalah orang yang benar-benar tahan uji. Dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan memulihkan hidup Ayub. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Pada saat kita menjalani proses demi proses dalam kehidupan kita, dengan tetap mengandalkan Tuhan, percayalah, mahkota kemenangan pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan rindu supaya kita menjadi indah di hadapannya. Tuhan ingin kita memiliki iman kekristenan yang semakin dewasa dan teruji.
Untuk setiap persoalan, setiap permasalahan yang Tuhan izinkan, itu adalah cara Tuhan Bapak Ibu untuk memproses kita, mengubah dan memperbaharui kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa sebagai anak-anaknya, hidup kita akan baik-baik saja. Hidup kita akan mulus-mulus saja. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kesulitan ataupun kesusahan Bapak Ibu. Tetapi kita yang hidup di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa Dia akan menyertai setiap langkah kita. Sehingga pada saat kita jatuh pun kita tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Saat kita melewati proses demi proses dalam kehidupan kita, kita semakin tahan uji, kita semakin kuat, dan kita akhirnya akan timbul seperti emas yang sudah dimurnikan. Dalam slide berikutnya, kita mari sama-sama membaca dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 yang berbunyi, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses lewat serangkaian ujian yang mungkin terasa sangat perih. Tetapi percayalah itu bukan ditujukan Tuhan untuk menyiksa kita. Itu dibutuhkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita, menguji dan memurnikan iman kita. Seperti halnya emas yang diproses hingga menjadi emas yang murni. Iman kita pun terkadang harus terlebih dahulu melalui proses pemurnian yang bisa saja sakitnya bagai dibakar api dalam suhu yang sangat tinggi. Iman kita pun akan terlihat kemurniannya Bapak Ibu lewat apa? Lewat reaksi kita. Apakah kita bereaksi benar terhadap proses yang kita hadapi atau kita malah sebaliknya menyerah? Tadi sudah disampaikan bahwa yang menjadi tolak ukur di mana tingkat keimanan kita saat ini itu adalah ujian. Ya, mungkin kita mengaku kita beriman, tetapi jika kita hanya masalah kecil saja yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah ragu, kita sudah bimbang, bahkan kita bersungut-sungut, khawatir dan cemas. Bagaimana kita bisa mengaku bahwa kita ini sebagai orang yang percaya kalau kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan? Mungkin saja Bapak Ibu, apa yang kita alami hari-hari ini adalah peringatan dari Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang mengikuti ibadah Zoom pada sore hari ini. Cuma kita sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa melalui suatu proses, Tuhan menginginkan agar kita jangan mengeraskan hati kita. Tuhan menginginkan agar hati kita lembut, minta ampun dan bertobat. Dan mari kita sama-sama masuk dalam bahtera Tuhan, yaitu dalam hadirat Tuhan. Agar kita juga selamat dari air bah. Dari air bah kehidupan. Berproses, mari sama-sama kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Mengarungi air bah itu, masuk dalam bahtera Tuhan. Maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Selama kita mau masuk dalam bahtera Tuhan, pasti ada jaminan keselamatan Bapak Ibu. Sebesar apapun masalah dalam hidup kita, percayalah itu tidak akan membinasakan kita. Kuncinya cuma satu, bahwa kita tetap ikuti proses daripada Tuhan. Tetap setia dengan setiap proses yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Belajar taat kepada perintah Tuhan. Miliki iman yang kuat, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan pelangi dalam ujung perjuangan kita. Setiap perjuangan, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, itu pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Iman yang diuji mampu menghasilkan iman murni, seperti juga emas yang murni. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu, melalui suatu proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita yang pastinya berbeda-beda. Tuhan menginginkan kita tetap kuat. Kita tetap setia dengan proses itu. Tetap memiliki iman yang kuat. Bahwasanya kita bisa atau sanggup melewati proses itu dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita.
Saat kita berada dalam pertolongan Tuhan, percayalah semua masalah pasti bisa teratasi. Demikian renungan singkat pada sore hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, Bapak Ibu, bisa memberkati kita semua. Demikian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih atas sharingnya Ibu Herlina. Jadi sore hari ini kita mendapatkan 2 poin ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam proses yang Tuhan berikan sama kita, yang pertama kita dapat semakin intim sama Tuhan, kita dapat semakin dekat sama Tuhan. Dan yang kedua adalah kita semakin tahan uji. Karena setiap kita diproses tentunya ada kedagingan kita yang akan selalu diisi sama Tuhan. Dan semuanya itu kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan saja. Puji nama Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Herlina. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke doa syafaat. Kami persilahkan kepada Bu Marta untuk bawa kita dalam doa syafaat. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bisa berkumpul bersama dalam keluarga besar sepakat doa. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang nyata boleh kami rasakan hingga hari ini. Itu semua hanya karena kebaikan dan anugerah-Mu saja ya Bapa. Sore ini kami ingin berkumpul bersatu berdoa dalam keadaan dunia saat ini. Kami tahu dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas memelihara kami semua. Saat ini kami juga berdoa bersatu hati bersama bagi bangsa kami Indonesia. Di tengah gejolak politik dan berbagai konflik yang ada, kami memohon perdamaian, persatuan, pemulihan boleh terjadi bagi bangsa kami. Engkau yang terus memimpin dan memberikan hikmah roh takut akan Tuhan bagi setiap pemimpin bangsa kami, sehingga setiap kebijaksanaannya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, memberkati juga setiap tanah, air, udara, dan seluruh sumber daya alam yang ada di negara ini, agar dapat digunakan dan dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu. Tak lupa juga kami juga ingin berdoa untuk tempat di mana kami berkumpul dan bekerja ya Tuhan. Kami mau bersatu hati membawa BCA ke dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati dan memakai BCA lebih lagi untuk menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Engkau yang memberi hikmah bagi para pemimpin BCA, khususnya untuk dapat memimpin perusahaan ini dalam tuntunan-Mu, sehingga setiap pekerjaan dan program-program yang dilakukan boleh menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk dapat bekerja dan melayani dengan hati yang takut akan Engkau. Roh Kudus yang akan terus menaungi kami dan memberikan kami kekuatan, memberi kami hikmah untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab. Kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jagai dan lawat kami satu persatu ya Bapa, agar setiap pekerjaan tangan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, khususnya bagi kami segenap keluarga sepakat doa. Engkau yang memberkati bagi baik pekerjaan kami maupun mungkin kehidupan personal setiap kami yang mungkin memiliki pergumulan masing-masing. Biarlah kiranya Engkau yang akan menguatkan dan memberikan kami jalan keluar. Biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu boleh tinggal di dalam hati setiap keluarga sepakat doa ini ya Bapa. Teruntuk Ibu Maria Halim, Ibu Widya, dan Ibu Ana Yulianingsih yang sedang sakit berkepanjangan. Kiranya Bapa angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan yang hanya daripada-Mu, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan tubuh yang sehat dan bugar. Kami juga ingin menyerahkan segala persiapan yang boleh kami lakukan untuk perayaan Natal sepakat doa di tanggal 8 Januari mendatang ya Bapa. Biarlah Engkau yang berencana di tengah-tengah kami, Tuhan yang akan pakai setiap kami,
khususnya panitia Natal yang akan mempersiapkan setiap keperluan acara. Tuhan, kami rindu banyak jiwa boleh dimenangkan dan semakin mengenal Engkau melalui ibadah Natal kami nanti. Ajarlah kami untuk dapat memberikan dan mempersiapkan yang terbaik ya Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan segala ide, konsep, dan Engkau juga yang akan mencukupkan segala hal yang perlu dipersiapkan untuk ibadah Natal kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Sembunyikanlah kami di balik salib-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk tidak membegahkan diri kami, tetapi biarlah segalanya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Kembali kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya seberapa kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan pada sore hari ini. Engkau berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Begitu pula dengan semua yang hadir Tuhan. Kami percaya tanpa terkecuali semua sudah menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, buka hati dan tadahkan tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput para salehnya. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Herlina yang sudah memberikan sharing firman yang luar biasa, juga Vena yang membawa dalam praise and worship yang menyenangkan hati Tuhan pastinya, dan juga kesaksian dari Bu Wiwit yang luar biasa, dan juga kesatuan hati kita berdoa bersama dengan yang dipimpin oleh Bu Marta. Ya, puji Tuhan. Tadi mungkin kita sudah sama-sama juga doakan, dan saya mau remind kembali bahwa untuk tahun 2022, sep doa kita hari ini adalah sep doa yang terakhir di tahun 2022, dan kita akan kembali berjumpa mengawali tahun 2023 dengan Natal bersama sepakat doa. Ya, jadi di tanggal 8 Januari, kiranya Bapak Ibu bisa mungkin informasikan atau ajakin rekan-rekan, semua anggota timnya dan semua yang ada di unit bisnis Bapak Ibu, unit kerja Bapak Ibu, untuk bisa bersama-sama tanggal 8 bergabung dengan sepakat doa untuk merayakan Natal bersama di BCA melalui Zoom ya, online. Nah, mungkin untuk flyernya nanti dalam waktu dekat ke depan ini akan kami share ke rekan-rekan semuanya. Setelah finalnya ada, kita akan nanti dilayani oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo yang akan membawakan sharing di ibadah perayaan Natal Sepakat Doa BCA. Mungkin sebelum kita tutup dengan foto bersama, ya, apakah ada Bapak Ibu yang mungkin sore hari ini baru pertama kali bergabung? Boleh lambaikan tangan atau emoticon, kasih emoticon lambai tangan atau mungkin love untuk bisa kita sapa ya. Selain tentunya tadi ada yang ini ya, pertama mungkin Bu Wiwit juga Bu Wiwin ya tadi pertama kali langsung memberikan kesaksian gitu ya. Enggak sih, ikutnya sudah lama. Oh, ikutnya udah lama ya Bu, sorry. Oh,
Berarti maafkan saya, Bu. Di Saya invite tidak sama Pak mau. Hendra. Thank you Pak Hendra. Oke, berarti sepertinya ini semua yang hadir malam hari ini adalah member-member Siap Doa yang luar biasa, yang setia, yang selalu menyediakan waktu untuk bersama-sama menguatkan di Sepakat Doa. Oke, kalau gitu mungkin saya serahkan ke siapa ya? C. Yulia mungkin atau Bu Tika yang akan ngelit Udah untuk selesai, kita foto foto bersama. 3 foto aja ya. Ya. Kalau yang mau open kamera untuk kelihatan wajahnya silakan. Kita ini dulu ya, chatnya kita tunda dulu. 1, 2, 3, cekrek. Layar kedua, 1, 2, 3, cekrek. Ya. Oke, terima kasih semuanya, rekan-rekan semua untuk Bapak Ibu bisa open kesediaannya ya. rekan-rekan yang sudah Terima kasih. melayani. Terima Nah, kasih thank ya. you.